Orang kan sekarang banyak bermasalah, bersitegang gara-gara bahasa. Ustaz dan baca kitab tidak lancar katanya gitu ya. Sampai Imam Malik pun didebat orang gara-gara bahasa. Datang seseorang dari keturunan syarif, ya orang yang bangsawan, atau mungkin dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan memakai baju dari sutra. Di saatnya waktu itu Imam Malik salah memberi baris salah satu kata bahasa Arab. Harusnya misalnya yu'minu dibacanya yu'mina, walaupun orang paham maknanya. Lalu dicemooh sama yang ini. Ndak ada omak punya 2 dirham nak le belajar nahunya. Kan sekarang itu yang selalu jadi apa ya, bahan cemoohan. Nahu dikiranya nahu itu bahasa Arab semuanya. Jelas? Nah, dikiranya bahasa. Makanya nanti coming soon insyaallah ya, bahwa akan ada risalah tentang kekeliruan akibat berpotokan hanya pada bahasa dalam memahami agama. Jelas? Kalau jelas selesai kita. Belum, kan belum selesai disertasinya. Kita tunggu. Jadi kekeliruan diakibatkan hanya berpatokan pada bahasa. Jelas? Nah, kalau salah memahami bahasa tidak dengan dalil, ini masalahnya. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, kecuali datang sunnah, berarti sunnah lebih tinggi dari bahasa. Kalau sebab itu memahami agama ini urutannya Al-Quran, sunnah. Dalam menafsir Al-Quran kan ada usul tafsir Al-Quran, sunnah, kemudian perkataan para sahabat. Jelas? Baru di bawahnya nanti bahasa Arab. Jangan di atas bahasa Arab Quran pula. Jangan di atas Al-Quran bahasa Arab, di atas sunnah bahasa Arab. Sebab bahasa itu makna pada umumnya. Tapi Allah SWT yang lebih tahu tentang maksudnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ini kan enak bahasa usul fikih Imam Syafi'i ini enak. Makanya banyak orang tidak merekomendasikan karena khawatir kalau kita pakai usul fikih Imam Syafi'i nanti kita akan sempit berpikirnya. Akan sempit cara usul fikihnya. Artinya apa? Akan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau pakai usul fikih yang sudah bercampur dengan ilmu kalam, itu lapang pemikirannya. Artinya apa? Tidak ada yang mesti diikuti dari Nabi selama tidak wajib. Allahu musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Imam Syafi'i selalu menggiring kita untuk mengikuti sunnah. Kenapa tidak? Dia nasirul sunnah, yang membantu, menegakkan, menolong sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari dipermainkan oleh al-mutakallimin, ahli kalam. So, ahli kalam dulu di saat itu juga mencemooh ahli hadis. Apa sebab? Ahli hadis itu tidak pandai berpikir dong, tidak menggunakan logika. Memang sebagian ada, memang sebagian tidak pandai memainkan, bukan tidak berakal, tapi ya samalah. Ada orang yang akalnya lebih bekerja, ada yang sedikit buntu dalam bekerja. Maka Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau rihlah bersama Imam Yahya bin Ma'in ke Mekah, setelah mereka mendapatkan hadis-hadis di Yaman dari Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahumullah jami'an, tujuannya adalah ngambil hadis dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini gurunya Imam Syafi'i pula, dan gurunya Imam Ahmad juga. Karena dibanding Asy-Syafi'i, Sufyan bin Uyainah lebih tinggi sanadnya, lebih senior di hadis. Tapi ketika sampai di Mekah, Imam Ahmad meninggalkan majelis Sufyan dan ikut di majelis Imam
Asy-Syafi'i. Kenapa? Hah? Tanya kepada Imam Syafi'i, jangan tanya saya. Dibilang oleh Yahya bin Ma'in yang merupakan imamnya ulama hadis dalam jarh wa ta'dil secara khusus. Kalau disebut jarh wa ta'dil dalam ilmu hadis, Yahya bin Ma'in sebagai ikon utamanya. Ikon utamanya. Lalu katanya, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah Imam Ahmad, dikatakan, kita datang ke sini untuk hadis Sufyan. Kenapa sama Syafi'i kamu duduk? Padahal dibanding Asy-Syafi'i, Sufyan bin Uyainah lebih senior, lebih banyak hadisnya dibanding Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam Ahmad? Innal haditsa idza fatana bi ulu nastadriku binuzul. Hadis tidak dapat dengan sanad yang tinggi, bisa dengan sanad yang rendah. Sanad tinggi sedikit perantara antara Nabi dengan perawi. Sanad yang rendah tambah panjang sedikit. Artinya kalau saya tak dapat hadis langsung dari Sufyan bin Uyainah, saya bisa riwayatkan dari Syafi'i, dari Sufyan bin Uyainah. Tapi idza fatani aqlu hadzal fata, kalau kecerdasan dan analisa, tajam analisa pemuda ini, maksudnya Imam Syafi'i, kalau tak saya dapatkan, tidak saya temukan pada yang lain. Maka disinilah kelebihan Imam Syafi'i rahimahullah, karena beliau analisanya lebih tajam dibanding yang lain, sehingga disebutlah dia juga oleh ahli kalam sebagai ahli kalam. Yang sekarang aja, dulu tidak ada, sekarang aja. Imam Syafi'i itu ahli kalam juga katanya. Harus dibedakan ahli kalam dengan orang yang mengerti ilmu kalam. Saya mengerti ilmu kalam, cuman saya bukan ahli kalam. Banyak harus dibedakan antara ahli hadis dengan yang pakar hadis. Ahli hadis maknanya adalah mengikuti hadis, yang mengamalkan hadis, berkeyakinan berdasarkan hadis, beribadah berdasarkan hadis, bermuamalah berdasarkan hadis. Dengan orang yang ahli hadis, bisa dia mengetahui hadis sahih, hadis dhaif, tapi hadis dhaif diamalkannya juga. Kadang hadis palsu dijadikan juga alasan. Pas hadis sahih ditinggalkannya. Ya, contoh beribu hadis tentang Allah di atas dia tidak percaya. Tapi ada hadis palsu tentang cahaya yang pertama diciptakan Nur Muhammad, yakinnya. Dia ahli di hadis, betul. Mungkin hafalan hadis lebih banyak dari hafalan kita. Ketika dulu ujian mustalah lebih tinggi nilainya, mungkin. Tetapi ketika mengamalkan, dia tidak ahli hadis. Paham? Jelas? Imam Asy-Syafi'i paham cara berpikir ahli kalam, tapi dia bukan pengikut ilmu kalam. Paham ya? Dia paham. Imam Ibn Taimiyah misalnya, dia lebih ahli mantik dari orang ahli mantik kadang. Anak berbahasa mantiknya, tapi dia bukan pengikut ilmu mantik. Paham ya? Paham tak? Pernah? Sama juga berapa banyak orang pakar di usul fikih, tapi pas menganalisa dalil, usul fikihnya tidak jalan. Usul fikihnya tidak jalan. Sama juga orang banyak pakar nahu, tapi ketika bicara bahasa Arab hilang